Halo, Shalom. Welcome back to Be With You. Teman-teman, senang sekali kita bisa sama-sama kembali menikmati momen ini, yaitu momen untuk bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, teman-teman, gue mengundang untuk kita menyediakan waktu yang cukup. Tidak panjang, teman-teman, hanya 30 menit ke depan. Mari sediakan waktu, sediakan diri. Teman-teman juga sediakan ruang yang baik untuk teman-teman bisa merenungkan tentang Tuhan, memuji Tuhan, menikmati waktu sama Tuhan. Teman-teman, mungkin ini bukan waktu untuk kita menonton atau merasa mendapatkan sesuatu, melihat sesuatu yang keren, tapi ini sesuatu yang intim, yang personal antara teman-teman dengan Tuhan. Kami rindu Be With You sungguh-sungguh jadi tempat, jadi alat untuk teman-teman mengalami Tuhan secara pribadi di rumah, di tengah kondisi ini. Mengingat Tuhan selalu beserta dengan teman-teman. Karena itu, teman-teman, mari kita siapkan hati, sebentar kita akan mulai dan mendengarkan firman Tuhan. Silakan teman-teman mengambil waktu teduh sejenak. Mari tenangkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Mari teman-teman, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan malam hari ini. Sebentar kami mau membaca firman, merenungkan firman. Mohon kiranya Roh Kudus-Mu yang melembutkan hati kami. Tuhan, kami tahu sebagai orang Kristen kami perlu hidup memancarkan kebaikan ke orang-orang di sekitar kami. Tapi kami terbatas, Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan, mohon kiranya firman-Mu yang melembutkan hati kami, Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami ketika kami mempelajari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, mohon pertolongan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, gue mau mengajak kita untuk baca satu perumpamaan yang teman-teman pasti familiar sekali. Itu dari Lukas 10, ayat 25 sampai ke 37. Judulnya apa? Ya, teman-teman gak bisa jawab. Saya jawab sendiri. Orang Samaria yang murah hati. Gue akan bacakan ya untuk kita semua, mulai dari ayat yang ke-25. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Ayat 29, tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati.
Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Teman-teman, kita familiar bukan dengan perumpamaan ini? Kisah yang sering diulang dan sering kali dikutip. Iya, kita hidup itu harus baik, seperti orang Samaria yang baik hati. Ingat, kalau belajar tentang kebaikan, pasti cerita ini nongol lagi, teman-teman. Teman-teman, pertanyaan dari ahli Taurat yang bertanya kepada Tuhan Yesus adalah, siapakah sesamaku manusia? Menurut teman-teman, apakah pertanyaan ini pertanyaan yang layak? Ini pertanyaan yang kejam, bukan? Dengan pertanyaan itu berarti ada yang bukan sesama manusia, ada yang sesama manusia. Teman-teman, ini serupa dengan teriakan dunia. Kalau teman-teman main Twitter ataupun ngikutin berita-berita, sekarang lagi marak yang namanya #BLM. Ada yang tahu? Sekali lagi saya jawab sendiri. Black Lives Matter. Itu tentang apa? Sebuah gerakan yang mau ada kesamaan, kesetaraan antar suku dan tidak ada diskriminasi. Seluruh dunia sibuk membela kasus ini. Teman-teman, tapi lihat sekitaran kita. Kita itu sebenarnya hidup dalam budaya seperti apa sih? Kita hidup di dalam budaya yang selektif, teman-teman. Sadar atau tidak, kita ada di budaya yang selektif. Contohnya apa? Jadi terakhir itu begini, teman-teman. Gue akhirnya pengen main Instagram lagi, tapi nggak rajin ngepost sih. Sukanya nge-story, bagiin sesuatu lah, apapun yang random. Lalu waktu bagiin story, kita ini dong ada pilihan kan, udah bikin sesuatu, lalu mau masukin nih kemana? Pilihannya ada 2 kan, yang foto profile sendiri, atau yang lingkaran hijau ada bintangnya. Nah itu apa teman-teman? Close friend. Nah pas itu gue pilih yang your story. Kenapa? Karena belum nyetel, close friend-nya males. Ngurusin lagi satu-satu. Udah lama nggak main terus ngurusin close friend lagi repot. Lalu ada teman yang nanya gini, "Van, kenapa sih? Kok update-nya di your story kan semua orang bisa lihat? Itu kan buat semua orang gitu. Kenapa nggak pilih orang-orang yang terdekat aja sih?" Teman-teman, itu hal sederhana ya. Gue tidak bilang kalau kita update story di close friend berarti salah. Tidak ya. Tapi sadar nggak sadar kita punya itu teman-teman, pilihan-pilihan. Kita terbiasa memilih apa yang kita suka atau enggak. Barang-barang juga barang-barang custom yang saya mau seperti apa. Lama-lama jadi orang-orang yang saya custom mau siapa-siapa aja dan orang yang seperti apa saja. Teman-teman, kita akan merasa perumpamaan ini menggambarkan kisah yang begitu ironis, bukan? Sikap kita bagaimana, teman-teman? Teman-teman, kisah ini ironis karena petinggi agama memilih untuk mengabaikan orang sebangsanya yang membutuhkan pertolongan. Kalau tadi kita baca ada imam dan ada orang Lewi. Mengapa diabaikan, teman-teman? Seorang imam dan seorang Lewi itu mengabaikan orang yang setengah mati tersebut karena takut kalau dia itu benar mati. Kalau setengah mati bagus, berarti dia masih tidak najis. Zaman itu bagi seorang imam dan seorang Lewi untuk menyentuh orang yang sudah mati itu najis hukumnya. Tapi teman-teman, demi menjalankan hukum tersebut, ia rela membiarkan seseorang yang setengah mati. Ironis, bukan?
Itulah mengapa Tuhan Yesus melalui perjumpaan ini juga mengkritik hidup orang-orang yang hanya memikirkan hukum, tetapi tidak mengerti kasih, teman-teman. Kita merasa, iya itu kelewatan deh. Masa sih? Katanya imam, katanya orang yang melayani. Kalau kita pakai bahasa sehari-hari, katanya pendeta. Masa sih nggak peduli orang? Kelewatan deh. Tapi teman-teman, mari kita coba berkaca. Jangan-jangan kita juga demikian. Baik dalam kita itu merasa kita harus baik dalam ukuran religius, ritual, tetapi kita mengabaikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Contohnya begini teman-teman, ada satu kisah lucu yang saya dapetin ya. Ini waktu dulu sempat suka main sama teman-teman anak yang masih SMA, lalu ngobrol, kok gue pernah deh satu kali begini. Jadi itu udah lagi buru-buru tuh mau ke gereja, bener-bener lagi buru-buru banget. Terus kesel banget, lagi naik motor, tiba-tiba ada angkot motong, set. Dia rem mendadak, gue hampir nabrak. Kesel dong gue kok. Ya udah, gue lewatin. Lalu gue teriak, "Woi, Pip, gue mau ke gereja tahu." Teman-teman, gue, ya ampun. Ngerti nggak teman-teman? Ironisnya gitu. Gue mau ke gereja tapi didahului dengan kata umpatan gitu. Sadar nggak sadar hidup kita itu sedikit banyak digambarkan dari perumpamaan ini teman-teman. Kita sering peduli dengan ritual, tapi kita tidak peduli dengan kehidupan yang sejati itu teman-teman. Kehidupan yang sejatinya dipenuhi oleh kasih. Teman-teman, kapan terakhir kita menolong orang seperti yang orang Samaria itu lakukan? Kalau teman-teman pernah ada di posisi mau menolong orang, misalkan di jalan atau apa, menyadari tiba-tiba dia butuh sesuatu, kita akan ragu kan. Maksudnya tolongin gak ya? Kalau gue tolongin, gak cuma sekali nih, pasti ada PR-nya. Misalnya dia butuh duit, lalu kita perlu tanya lagi udah makan atau belum. Kita perlu temenin lagi kemana misalnya. Kalau tolong setengah-setengah juga gak enak kan, misalkan. Cuman bantu sekali habis itu, oh yaudah lanjutin sendiri ya. Kita gak enak kan teman-teman. Kita punya banyak pertimbangan, jangan kan tolong lah. Kita bisa mikir gini, ini kalau gue tolong, gue apa-apain gak ya? Jangan-jangan ini modus, gue kena culik nanti nih. Teman-teman, ketika kita mau menolong itu ada banyak pikiran seperti itu. Ya jauh lah dari tolong lah, sekarang jangan ngomong tolong lah, tolong susah. Gini lah, teman-teman pernah gak mau ke Alfamart? Lalu punya banyak pertimbangan. Ke Alfamart yang mana ya? Alfamart yang A atau yang B? Bukan karena Alfamart-nya mana yang lebih bagus, tapi karena ini teman-teman. Mana ya yang nggak ada tukang parkir? Karena gue sebel bener gitu ketika gue datang, nggak ada yang parkir, terus ada tulisannya, parkir gratis. Kucruk, jebret, beres, matiin kunci, cabut, belanja. Keluar, nggak ada siapa-siapa juga. Colok kunci, jalan, mundurin motor, lah ada. Dari mana tuh orang? Kesel teman-teman gitu. Siapa yang pernah ngerasa seperti itu? Terus saya bocengli, nggak kamguan kalau kata orang gitu. Keluarin 2.000, lu nggak ngapa-ngapain. Teman-teman 2.000 uang kecil. Kita suka bilang gitu kan, 2.000 nggak bikin lu miskin. Tapi teman-teman, hati kita itu terlatih untuk tidak mengasihi teman-teman. Ironis bukan teman-teman? Teman-teman, kenapa sih menurut teman-teman kita bisa sedemikian ironis? Kalau kita membayangkan perumpamaan ini, seringkali itu kita begini teman-teman. Kita tidak suka menempatkan diri kita itu pada posisi yang lemah dan membutuhkan pertolongan. Kita maunya kita selalu yang kuat, kita selalu yang berkuasa. Ya walaupun kita belum tentu selalu mau nolong sih, kalaupun kuat dan berkuasa. Iya nggak teman-teman? Yang kita suka adalah sedapat-dapatnya kita tidak jadi yang lemah. Lama-kelamaan kita lupa bagaimana rasanya kita perlu ditolong. Kita lupa kalau kita itu manusia yang lemah. Teman-teman, pernahkah kita ditolong? Keadaan tersesak apa yang teman-teman dan gue pernah alami? Teman-teman, kita lupa kalau
kondisi kita itu sebenarnya sama seperti orang yang turun dari kota Yeriko tadi. Kalau dia setengah mati di sana karena penyamun-penyamun, teman-teman, kita sebenarnya mati, sungguh-sungguh mati di dalam dosa. Tapi teman-teman, ketika Tuhan Yesus datang, dia memilih untuk membalut luka-lukamu dan luka-lukaku. Dia yang tidak punya kewajiban untuk menyelamatkan kita, dan kita yang sepantasnya dihukum karena kita berdosa, Tuhan pilih untuk selamatkan. Teman-teman, masihkah kita menyadari realitas dosa itu? Masihkah engkau dan saya bergumul dengan Tuhan, kenapa aku tidak bisa lepas dari dosa ini? Aku butuh pertolongan Tuhan. Teman-teman, kenapa Tuhan mau menolong kita? Itu semua hanya karena kasih. Atau dengan kata lain, kita katakan anugerah. Kita tidak layak dapat, tidak sepantasnya dapat, yang memberikan juga tidak berhutang apa-apa, tapi kita mendapat. Teman-teman, hari ini tema kita adalah graceful. Izinkan gue untuk memperjelas tema ini. Mungkin maksudnya bukan anggun, tapi full of grace. Penuh dengan kasih karunia itu. Mengapa? Karena kita adalah orang-orang pertama yang sudah mengalami kasih Tuhan. Teman-teman, kalau kita sudah lama lupa dengan kasih Tuhan, gue mengajak kita untuk yuk kita kembali ingat. Kembali renungkan hal-hal yang engkau dan saya coba dan mentok, gue gak bisa. Gue butuh Tuhan. Kembalilah ke memori di mana Tuhan menolong engkau dan saya begitu rupa. Yang kedua, teman-teman, kalau kita sudah lama tidak menolong orang, sudah lupa juga bagaimana rasanya bisa melihat orang dengan belas kasihan, tergerak oleh belas kasihan. Mari kita belajar sekali lagi. Minta hati dari Roh Kudus untuk peka melihat kebutuhan orang lain di sekitar kita. Teman-teman, ini tidak akan mudah. Tetapi Tuhan Yesus berjanji bahwa Roh Kudusnya akan menyertai. Tuhan Yesus sendiri juga bukan hanya berjanji akan memberikan Roh Kudus, Dia sudah terlebih dahulu menolong kita waktu kita di dalam dosa kita, teman-teman. That's why mari kita merespons akan kebaikan Tuhan dengan membagikan kasih yang sama, teman-teman. Teman-teman, seorang penulis merangkum bagian ini dengan sangat baik. Dan inilah yang akan jadi perenungan kita selama 1 minggu ke depan. Dia mengatakan demikian, "The question is not who is my neighbor, but how can I be a neighbor?" Kalau diterjemahkan, pertanyaannya bukanlah siapakah sesamaku manusia, tetapi pertanyaan yang benar adalah bagaimana aku bisa menjadi sesama bagi sesamaku. Dan izinkan saya menambahkan sedikit, bagaimana kita bisa menjadi sesama bagi sesama kita, terutama sebagai orang yang telah menerima anugerah penebusan Tuhan Yesus Kristus. Mari teman-teman kita kembali merenungkan hidup kita kembali melihat di mana pertolongan Tuhan. Dan siapakah orang-orang yang Tuhan titipkan di sekitar kita untuk kita tolong, untuk kita bagikan kasih. Dari situlah kita bisa memiliki hati yang full of grace itu, karena sudah mengalami grace dari Tuhan. Mari teman-teman kita mengambil waktu untuk merenungkan firman, kembali melihat ke dalam kehidupan kita, minta Roh Kudus yang membukakan dan menuntun pikiran dan hati kita untuk merenung. Teman-teman silakan ambil waktu, tenangkan hati dan pikiranmu. Sama seperti seorang Samaria yang tulus hatinya, dari manakah kita bisa mendapatkan hati yang seperti itu? Hanya dengan mengalami penebusan dari Kristus.
sebagai orang yang telah ditebus, rindukah kita memiliki hati seperti hati Yesus? Mari teman-teman saat ini kita mengambil komitmen secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat satu lagu yang menyatakan kerinduan kita. Berikan ku hati. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaya di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Mari teman-teman dengan lebih sungguh-sungguh kita ulangi lagu ini dari awal. Berikan ku hati. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku hatimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Melalui firman Tuhan, kami kembali diingatkan bahwa kami harusnya menjadi sesama bagi sesama kami. Tuhan, kami mohon Tuhan yang akan memampukan kami bukan untuk mengkelompokkan orang-orang di sekitar kami, tetapi kami boleh menjadi sesama yang menyenangkan hati Tuhan. Kami boleh menjadi berkat yang memuliakan nama Tuhan. Kami boleh menjadi sebuah kehidupan yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, ini doa kami. Biarlah tangan Tuhan memampukan kami menjalani hari demi hari bersama dengan Tuhan. Karena Engkau selalu adalah Allah yang Immanuel. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.